Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nunung Nurhayani dalam pelajaran fikih kelas 2 dengan tema ketentuan sholat berjamaah. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian dan hukum sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Salah satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jadi minimal sholat berjamaah dilakukan oleh 2 orang. Nah, kemudian hukum sholat berjamaah yaitu sunnah muakkadah yang artinya adalah sangat dianjurkan. Ya nak ya. Selanjutnya, syarat menjadi imam. Apa saja sih syaratnya? Yang pertama, memenuhi syarat wajib sholat. Yang kedua, memenuhi syarat sah sholat. Yang ketiga, mengetahui tata cara sholat. Dan yang keempat, fasih bacaan Al-Qur'annya, terutama surat Al-Fatihah. Yang kelima, laki-laki jika makmumnya laki-laki atau campuran laki-laki dan boleh perempuan. Jika makmumnya perempuan, maka perempuan boleh jadi imam. Kemudian yang keenam, dapat dilihat oleh makmum. Yang ketujuh, bukan orang yang sering melakukan dosa atau maksiat. Dan yang terakhir, kedelapan, berniat menjadi imam. Karena jika tidak berniat menjadi imam, maka tidak akan mendapat keutamaan sholat berjamaah. Ya nak ya, yang tadi sudah Bu Nunung terangkan, itu adalah ketentuan menjadi imam. Selanjutnya, syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum itu berarti harus berdiri di belakang imam. Makmum tidak boleh berada di depan imam, ya. Kedua, niat menjadi makmum. Yang ketiga, mengikuti gerakan imam. Karena apa? Makmum itu tidak boleh mendahului gerakan imam, juga tidak boleh tertinggal 2 gerakan imam. Yang keempat, sesuai antara gerakan imam dan makmum. Yang kelima, berada pada satu tempat dengan imam, artinya tidak berjauhan ya nak ya. Kemudian yang keenam, mengetahui perubahan gerakan imam. Jika tidak dapat melihat langsung gerakan imam, maka makmum dapat mengetahui perubahan gerakan shaf atau barisan yang di depannya. Ya. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah makmum masbuk. Apa sih makmum masbuk? Makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat datangnya nak ya. Maksudnya makmum yang mendapati imam pada saat berdiri sebelum ruku, tetapi makmum tidak dapat menemukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah. Nah, maka makmum yang demikian harus segera ruku mengikuti imam, meskipun belum selesai dalam membaca surah Al-Fatihah. Ya, makmum masbuk tersebut masih mendapatkan rokaatnya imam selama imam belum bangun dari rukunya. Nah, kemudian jika makmum menemukan imam sudah bangun dari ruku, ya, maka makmum juga segera niat, kemudian dan takbiratul ihram langsung segera mengikuti imam. Nah, setelah imam salam, maka makmum yang terlambat tadi berdiri lagi nak ya untuk menambah rokaat yang tadi ketinggalan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, cara mengingatkan imam yang lupa. Kadang-kadang kan kita suka dengar ketika sholat berjamaah, kemungkinan
ada yang dilupakan oleh imam. Nah, bagaimana sih kalau imam itu lupa? Yang pertama nih anak ya, apabila imam salah atau lupa membaca Al-Quran, maka makmum yang di belakangnya harus mengingatkannya dengan cara membaca keras bacaan imam yang terlupakan atau salah. Kemudian yang kedua, jika seorang imam salah atau lupa dalam gerakan sholat, maka makmum mengingatkannya dengan membaca tasbih, yaitu subhanallah. Cara ini ditujukan untuk laki-laki. Nah, bagi perempuan, yaitu dengan menepukkan bagian dalam telapak tangan kanan ke bagian luar telapak tangan kiri. Ya, seperti bertepuk tangan, tapi hanya bagian telapak tangannya saja hingga kedengeran sama imamnya ya nak ya. Kemudian yang ketiga, apabila seorang imam tidak dapat melanjutkan sholatnya seperti ingin buang air besar atau buang air kecil atau tidak sengaja kentut ya nak ya. Nah itu kan gak bisa ditahan ya nak ya. Maka makmum yang di belakang sebelah kanan itu harus maju ke depan untuk melanjutkan sholat tersebut. Ya nak ya. Tadi yang sudah kita bahas itu cara mengingatkan imam yang lupa. Nah, yang terakhir adalah hikmah sholat berjamaah. Pastinya kalau kita rajin pergi ke musola atau masjid untuk berjamaah, maka kita akan memperoleh nih yang pertama ya Naya, memperoleh pahala kebaikan 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Nah, enak kan dapat 27 derajat pahalanya? Ya. Kemudian yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam karena berkumpul ya Naya sholat berjamaah, jadi makanya dapat memperkuat persatuan. Kemudian yang ketiga, menambah syiar Islam dan memakmurkan masjid. Masjid sudah dibangun besar, kalau isi dalamnya hanya sedikit kan jadi tidak makmur masjidnya. Makanya kita harus ramaikan dengan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Yang keempat, bagi imam dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab ya. Kemudian yang kelima, bagi makmum dapat melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpinnya. Ya Nak ya. Alhamdulillah Ibu sudah selesai menjelaskan sholat berjamaah. Semoga kalian paham semuanya ya Nak ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.